Jika aku ingat dengan benar, beberapa tetua yang baru saja menaklukkan Kekaisaran Selatan dan membunuh beberapa tetua leluhur dari Liga Pedang Jin Utara, yang datang kepadaku tiba-tiba kali ini, harus dianggap sebagai musuh dan bukan teman. Murong Jian ini tidak bisa melihat kepanikan sedikit pun, dan dia masih tenang dan tenang. Dengan kekuatan pengamatan Su Yang, tidak sulit untuk melihat bahwa pria ini hanya di awal kesengsaraan, tetapi dalam hal suasana hati, jauh lebih tinggi daripada Ji Wufeng, bahkan rekan-rekan ini di timnya, kecuali Kaisar Wanita, dan Wu Shuang adalah yang terkuat, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan orang ini. Kurasa tidak, karena di mataku, Jenderal Murong dan yang lainnya tidak sama. Dengan kekuatan dan status Su Yang, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang layak kepadanya untuk menyanjungnya. Yang dia puji adalah penghargaannya dari hati terhadap orang ini. Oh, Yang Mulia, orang macam apa Murong Jian di mata Anda? Zeng Zeng bangga, generasi dengan talenta hebat. Dalam 8 kata singkat, Su yang menggambarkan persona Murong Jian dengan ketepatan yang tak tertandingi. Meskipun Anda lahir di Liga Pedang Jin Utara, sejauh yang saya tahu, Anda tidak memiliki kontak yang terlalu dekat dengan Liga Pedang dan seluruh keluarga. Anda memiliki keyakinan dan ambisi Anda sendiri, dan yang lebih penting, Anda memiliki keyakinan dan ambisi Anda sendiri, kegigihan dalam hatimu. Keyakinan dalam hal ini adalah kualitas terpenting yang dilihat Su Yang. Oleh karena itu, saya datang ke sini dan meminta Anda untuk bekerja sama. Petik 2. Murong Jian tiba-tiba merasakan simpati dengan Su Yang, itu pasti bukan karena nilai satu sama lain, itu adalah tunas dari semacam persahabatan antara pria yang bisa dibangun atas dasar benar-benar meninggalkan semua penghargaan timbal balik. Tidak ada keraguan bahwa Murong Jian menggunakan tindakannya untuk memberitahu Su Yang bahwa ketika dia datang ke sini, pilihannya sangat tepat. Apa metode kooperatif? Su Yang melakukan tindakan tepat di belakangnya, dan Long Kun mengirim kotak brokat halus di depan Murong Jian. Nafas keluar tanpa suara, dan langsung mengenai permukaan kotak brokat. Saat berikutnya, nafas berdarah yang kuat dengan cepat menghantam wajah, dan kepala manusia berdiri di dalamnya. Jenderal pria ini seharusnya sangat paham dengan pertempuran oleh iblis haus darah paling terkenal di Xinjiang. Lebih dari 300 tentara berdarah panas yang ditangkap di perbatasan seminggu yang lalu dikatakan telah ditelan oleh pria ini. Aku tidak tahu hadiah ini, Jenderal. Tapi tetap puas. Petik 2. Murong Jian menarik napas dan menutup kotak itu lagi, gelombang-gelombang muncul di matanya. Dia awalnya berencana untuk membalas dendam kepada saudara-saudaranya sendiri, tetapi Agu Zan ini juga merupakan pembangkit tenaga listrik teratas. Di satu sisi, Murong Jian ingin melindungi orang-orang di kota, dan di sisi lain, dia ingin membalas dendam kepada saudara-saudaranya, sulit untuk dicapai. Sekarang, kedatangan Su yang membuatnya khawatir. Permintaanmu, aku telah menulis Murong Jian. Tapi aku hanya komandan militer dinasti utara. Betapa terhormatnya identitasmu. Dia datang kepadaku untuk bekerja sama. Akan terlalu tinggi untuk melihat Murong Jianku. Kali ini, sebelum Su yang dapat berbicara, Ling Yao di belakangnya memimpin dan berkata, maksud bos kami adalah bahwa kedua belah pihak akan bekerja sama untuk sepenuhnya menghilangkan masalah perbatasan di utara, dan mendukung Anda untuk kembali ke ibu kota raja untuk ambil foto. Wan Dajun. Petik 2. Murong Jian bukanlah orang yang rakus akan kekuasaan resmi, tapi yang benar-benar menariknya adalah dengan menghilangkan kata-kata masalah sampingan. Benar-benar dapat sepenuhnya memusnahkan kaum barbar di Xinjiang Utara. Mereka adalah sekelompok binatang buas yang memakan orang tanpa meludahkan tulang. Bagaimana mereka bisa dibunuh dengan kemampuan mereka sendiri? Long Kun tertawa dan berkata, bos saya memiliki kebijaksanaan dan keberanian yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Jenderal Murong, tolong percayalah, Anda menunggu sepatah kata pun. Jika Anda kehilangan kesempatan ini, kapan masalah perbatasan utara ini akan dihilangkan? Ini tidak hanya membantu kami, tetapi juga membantu diri Anda sendiri, membantu ratusan juta makhluk hidup di seluruh wilayah utara dari 3.000 negara bagian. Petik 2. Murong Jian melirik Su yang dalam-dalam, matanya begitu jernih dan dalam, sepertinya tidak ada yang bisa melihat emosi sebenarnya di balik tatapan orang ini. Oke, saya berjanji untuk bekerja sama dengan Anda. Saya tidak peduli dengan yang lain, selama saya bisa membersihkan klan hantu serigala, Murong Jian tidak akan menyesal.
Sudut mulut Su yang akhirnya mengangkat busur puas, siapa bilang kamu sudah mati? Berjanjilah untuk bekerja sama, kamu dan aku adalah rekan seperjuangan dengan pakaian yang sama, dan menjadi seperti saudara laki-laki dan perempuan. Mitra Su yang saya, tidak ada yang bisa menyakiti. Petik 2. Suara ini bukanlah kemarahan dan gengsi, diisi dengan arogansi tuan yang menguasai dunia. Tampaknya Su yang hari ini telah banyak berubah sejak dia baru saja meninggalkan Tianlanzong. Pengalaman yang kaya dan ikatan yang dalam di antara teman-temannya inilah yang membuatnya sedikit sensual. Orang yang tak terjangkau dan tak terjangkau, berangsur-angsur berubah menjadi seorang dermawan dengan kebajikan dan pemikiran. Transformasi karakter inilah yang membawa perbaikan di alamnya. Jika dia yang asli, dia mungkin tidak akan bisa memahami keadaan pikiran Tianyan yang luas sepanjang hidupnya. Tidak ada keraguan bahwa kali ini, Su yang mengandalkan pesona kepribadian dan sikap tulusnya untuk mengesankan Murongjian, pria yang seharusnya menentangnya. Malam itu, Murongjian mengadakan perjamuan secara langsung, di kamp yang tampaknya kasar, dan bahkan di tempat dingin yang pahit di sini, bahkan tidak ada instalasi pemanas. Terlihat bahwa orang ini sangat pragmatis dan tidak pernah mengejar suasana yang seolah mengambang. Baginya, selama ada tempat berlindung dari angin dan hujan, itu sudah cukup. Perbatasan sangat dingin, dan merupakan tantangan bagi para prajurit untuk makan makanan mereka. Jangan membenci ketiganya. Melihat hidangan kecil yang dibawa Murongjian, mereka tidak bisa dibandingkan dengan hewan peliharaan di samping Su Yang, tetapi yang mengejutkan, ketiga Su Yang memakannya dengan senang hati. Kalian, Su Yang terkekeh, jenderal memiliki hati untuk orang-orang. Dia bisa makan dan minum dengan Anda. Mengapa saya bertiga tidak bersenang-senang? Hahaha, saudaraku Su Yang, kamu tahu bahwa di Liga Pedang Dinasti Jin Utara, para pembudidaya menganggapmu sebagai dewa iblis, dan tidak ada yang mau menghadapimu. Tapi sekarang, aku tidak pernah mengira kamu begitu menarik. Murongjian mengangkat kepalanya dan menyesap anggur. Faktanya, selama bertahun-tahun, dia memimpin tentara untuk benar-benar menjaga perbatasan benar-benar menyedihkan, musuh asing takut dengan kekuatan dan strateginya. Para tentara mengasihani dia karena bakat dan kesombongannya, tetapi sayangnya dia tidak dapat digunakan kembali, dan dia telah lama diganggu oleh segala macam hal, merasa kesepian. Hari ini, penampilan Su yang seperti bintang, menerangi malam gelap yang luas dari jalan aslinya. Orang yang berjalan di malam yang gelap tidak pernah merindukan fajar, tetapi bintang-bintang akan menjadi keyakinannya yang tak tergantikan. Tidak apa, setelah minum makanan ini, aku bertiga sendirian memasuki Xinjiang Utara bersama para jenderal, dan menemanimu dalam pertempuran yang menyenangkan, dan melampiaskan beberapa kesusahan di hatimu selama bertahun-tahun. Bagus. Dengan sepoci anggur keruh dan senjata mereka di atas kuda, Su Yang dan ketiganya menemani Murongjian berlari kencang keluar kota, menuju akhir malam gelap tak berujung di utara Xinjiang. Seperti yang diketahui semua orang, pesta pembantaian yang akan mengejutkan seluruh Xinjiang Utara akan segera digelar. Su Yang dan Murongjian dengan cepat berlari keluar dari area keamanan yang dilindungi oleh perlindungan kota dan memasuki domain luar lembah Jingyun di Xinjiang Utara. Lembah ini sangat luas, jika Anda harus mendeskripsikan wilayah yang dicakupnya, hampir sepertiga dari luas seluruh Northern Territory. Seluruh lembah Jingyun lebih seperti pintu masuk kantong. Masuk dari tempat ini berarti Anda telah benar-benar memasuki daerah yang diperintah oleh orang asing di Xinjiang Utara. Pada saat itu, tidak peduli bahaya dan tantangan apapun yang Anda hadapi, Anda hanya dapat mengandalkannya Su Yang dan beberapa orang menyelesaikannya sendiri bahkan jika mereka dikelilingi oleh ribuan pasukan dan kuda di Xinjiang Utara, sulit untuk menemukan pembantu. Saudaraku, kamu bisa memikirkannya. Begitu kamu melangkah ke tempat ini, hidup dan mati tidak akan bisa diprediksi. Tidak sayang pedang Murongku mati. Jika kamu benar-benar bisa membunuhmu sepenuh hati, kamu akan mati. Tapi aku tidak ingin membebani kamu dengan sia-sia. 3. Bagaimanapun, menurutku, kamu sudah menjadi saudara laki-lakiku. Petik 2. Su Yang tidak dapat menahan tawa, cukup dengan kata-kata Anda. Adapun Shocking Cloud Valley, tanah barbar, Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Seluruh benua tidak memiliki area terlarang di mana Su Yang tidak bisa pergi. Saya Murongjian tampaknya mengagumi jiwa Su Yang paling agung di dunia ini,
dan tidak bisa menahan tawa sepenuh hati. Oke, saya tidak diterima. Domain luar lembah awan yang mengejutkan ini berbentuk labu, cabang terkuat dari cabang terdekat adalah cabang Xuanmen. Anda dan saya dapat maju dengan dua cara, di tengah saku. Puncak salib bertemu. Adapun apakah akan mengambil kiri atau kanan, Anda dapat memilih. Petik 2. Su yang bisa melihat bahwa Murong Jian berencana untuk membiarkan dia bertiga pergi jauh-jauh, dia pergi sendirian, tapi dia tidak menghentikannya. Baiklah, ayo pergi ke kiri, tapi ayo kita bertempur berdarah. Su Yang dan Murong Jian memegang telapak tangan satu sama lain di udara, lalu mereka bertarung dengan kuda mereka, dan mereka segera berpisah dari dua arah yang sama sekali berbeda. Sekarang setelah mereka membuat kesepakatan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan membunuh semuanya. Memblokir milik mereka sendiri musuh adalah satu-satunya hal yang harus mereka lakukan sekarang. Bos, Jingyungu ini, namanya agak familiar. Long Kun bertanya dengan ekspresi terkejut. Saya mengerti apa yang Anda maksud, tetapi lembah Jingyun di sini jelas sangat berbeda dari tempat yang pernah kita alami sebelumnya. Tingkat bahaya di sini pasti 10 kali dan 100 kali lebih berbahaya daripada yang lama, jika tidak, Murong Jian menjaga perbatasan. Bukannya pertahanan ini berumur puluhan tahun. Petik 2. Dengan kekuatan tempur trio Su yang saat ini, tentu saja, tidak perlu berjingkat-jingkat dan berhati-hati. Sebenarnya, mereka awalnya datang untuk mengambil sesuatu, dan mereka ingin melucuti senjata para biadab utara ini. Malam itu, mereka bertiga bergegas ke area menuruni lembah Jingyun, dan sudah ada bagian dari aura ganas yang menutupi mereka. Pencuri pemberani, berani masuk tanpa izin ke lembah Jingyun, berhenti di situ. Suara keras tiba-tiba keluar, dan 3 orang di sisi Su yang dengan cepat menghentikan gerakan kuda. Terbang dan melihat sumber suara di kabut samar di depan mereka. Pria itu tingginya 2 meter, dan dia sedang menunggangi badak lapis baja di bawah selangkangannya, wajahnya ditato dengan segala macam pola aneh, tapi matanya memancarkan mata yang dingin dan misterius. Orang ini adalah salah satu dari 13 dewa Xuanmen, dewa perang ke-9 Horda. Kemampuan orang ini yang paling luar biasa adalah untuk dapat memobilisasi elemen tanah di daerah tersebut, dan kekuatan spesifik dapat mencapai setengah langkah melintasi alam kesusahan, tetapi kemampuan tempur yang sebenarnya tidak kalah dengan setiap awal melintasi pembangkit tenaga listrik kesusahan. Su yang sangat jelas mengatakan bahwa lingkungan hidup di tanah biadab ini sangat keras, tetapi dulu bentuk kehidupan yang tumbuh di tempat ini jauh lebih kuat daripada makhluk di daerah lain. Seperti kata pepatah, ketika Tuhan menutup pintu untuk Anda, Dia pasti akan membukakan jendela untuk Anda. Lingkungan yang keras tidak hanya gagal membatasi pertumbuhan bentuk-bentuk kehidupan ini, tetapi juga memberi mereka bakat jasmani yang sangat kuat, yang tidak dimiliki oleh para beku mulia yang dihormati dan dihormati. Ku bilang, jika kamu berani maju selangkah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Su Yang dan ketiga orang itu sepertinya belum mendengar mereka, dan terus mengikuti ke depan dengan ekspresi tenang. Dari waktu ke waktu, ada semburan suara gelisah dan hampa di tanah di bawah kaki mereka, seolah-olah bumi telah menjadi rapuh. Orang yang berani berbicara dengan kami seperti ini jauh lebih kuat darimu, atau mereka sudah mati, dan kamu, jelas tidak seharusnya menjadi bagian dari yang pertama. Ketika Su Yang mengatakan sesuatu, memang benar wajah pria besar di depannya telah lenyap. Lawannya segera marah, dan kakinya bergetar, dan aura elemen bumi yang menakutkan bergegas pergi. Dengan horda ini sebagai porosnya, pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan liar, dan dalam waktu singkat, gelombang pasir yang menakutkan yang sangat padat kental. Su yang belum pernah menemukan metode serupa sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan horda di depannya, tampaknya orang-orang yang dia temui sebelumnya memiliki kendali yang jauh lebih sedikit atas elemen bumi daripada orang ini. Memang benar bahwa tingkat kultivasi orang ini tidak terlalu tinggi, dan sumber dunia yang dapat dia kendalikan sangat terbatas, tetapi dia tampaknya adalah penguasa pasir kuning yang tak berujung di sekitarnya, dan dia tidak akan pernah dengan mudah menyia-nyiakan 1 sen pun, dari sumber kekuatannya sendiri, setiap helai pasir yang bisa dimobilisasi dikendalikan secara ekstrim. Kamu mundur. Su Yang tampak tenang dan memerintahkan pertempuran pertama kali dia meminta Long Kun dan Ling Yao mundur untuk memberi ruang baginya dengan output yang cukup. Gemuruh. Tiba-tiba ada kejutan di kaki Su Yang.
Di bawah rangsangan pikirannya, aura hitam yang dipadatkan oleh asal-usul Asura yang kuat dengan cepat mengembun menjadi bentuk naga hitam yang sangat besar di pasir dan danau yang tak berujung ini. Totem seperti naga ini tampaknya diberkahi dengan vitalitas, seperti kehidupan, seolah-olah naga sungguhan telah datang ke dunia, dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ya Tuhan, kekuatan ini sangat kuat. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Betapa yakinnya Huoda dengan metodenya sendiri, dia ingin menelan ketiga penjajah langsung dalam gelombang, tetapi ketika dia melihat gambar naga hitam di atas kepala Suyang, saat dia melihat sosok naga hitam di atas kepala Suyang, keyakinan kuat asli langsung hancur berantakan. Hanya dengan gerakan lambaian tangan ini, Hoda menyadari bahwa pria di depannya tidak sesederhana yang dia kira. Aku benar-benar meremehkanmu, orang luar. Tapi kamu harus mengerti bahwa jika kamu berani memasuki situs gerbang mendalam lembah Jingyun kami, bahkan jika kamu adalah dewa di langit, kamu harus mengerutkan ekorku. Suyang mengabaikannya, membiarkan kekuatan jiwa naganya menderu-deru dengan keras dan menukik ke depan. Dalam sekejap, kekuatan naga yang menakutkan itu meletus dalam sekejap, menunjukkan momentum menelan langit yang mengguncang segala arah, dan tak disangka pasir gila yang tak berujung di depannya benar-benar menutupi masa lalu. Ya Tuhan, bos, apakah kamu terlalu kuat? Jangan ceroboh, kalian berdua tetap di sini dengan jujur dan lindungi dirimu sendiri. Orang ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Suyang tampaknya jauh lebih serius dari biasanya. Anda harus tahu bahwa ketika orang-orang Ji Wufeng dimusnahkan, 3 orang tua dari Liga Pedang Jin Utara jauh lebih tinggi daripada pria bodoh ini, bahkan puluhan ribu. Bertahun-tahun kendo warisan. Tetapi pada saat itu, Suyang sedang bermain game dengan satu musuh dan 3, dan dia dengan mudah melenyapkan 3 hal lama itu. Namun, saat ini, Suyang sangat berhati-hati saat menghadapi pria tinggi besar ini. Ling Yao dan Long Kun tidak dapat memahami makna yang dalam, tetapi Suyang tidak berani mengabaikan sedikit pun. Karena pada saat pertarungan, Suyang tampaknya secara tidak sengaja merasakan paksaan tingkat tertinggi yang sangat menakutkan. Meskipun paksaan menghilang menjadi ketiadaan hanya dalam sekejap, dan itu tidak membawa peningkatan kekuatan yang ditunjukkan oleh pria besar itu, dan itu bahkan tidak mempengaruhi Suyang. Tapi itu adalah aura yang berfluktuasi yang sebanding dengan level dewa, jadi Suyang harus berhati-hati. Dan dia juga samar-samar merasa bahwa lembah awan yang mengejutkan ini sangat berbahaya atas namanya. Mungkin itu tidak mengacu pada garis pintu yang dalam yang menjaga di sini, tetapi keberadaan tertinggi yang benar-benar mencekik yang baru saja lenyap dalam sekejap. Suyang tidak terlalu memikirkan pertanyaan ini. Dia tahu betul bahwa satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menaklukkan pria besar di depannya terlebih dahulu. Bahkan jika lawan menempati waktu dan tempat yang tepat, aura elemen dari medan perang lembah awan yang mengejutkan ini sangat kuat, tetapi ini tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi tidak bermoral di depan Suyang. Orang besar, kamu luar biasa, tapi sayangnya, kamu belum cukup dewasa. Suara mendesing. Begitu suara Suyang jatuh, sosok aslinya yang melayang di udara menghilang dengan tenang. Ketika dia muncul kembali, pria besar itu tiba-tiba menemukan bahwa dia telah diletakkan di atas belati tajam di posisi lehernya. Kecepatanmu benar-benar bisa mengabaikan kekuatan elemen bumi saya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak menggunakan semua kekuatan Anda untuk melawan saya sebelumnya. Apakah Anda bercanda? Pemikiran besar itu menarik. Hal pertama yang dia pikirkan bukanlah bagaimana dia harus keluar dari masalah, atau pertanyaan tentang keselamatannya sendiri, melainkan mempertimbangkan motif dan niat Suyang. Tidak, aku hanya ingin melihat batas atas seperti apa yang bisa kamu capai sebagai master kendali elemen tanah. Sepertinya pengalaman tempurmu yang sebenarnya masih belum cukup, dan kamu kurang berlari dalam hal perlindungan diri. Jika itu aku, kamu akan mati sekarang. Petik 2. Hoda mendengus, kalau begitu aku juga sangat penasaran, apa sih yang membuatmu tiba-tiba berubah pikiran? Saudaraku Hoda, ini aku. Suyang dan keduanya berkomunikasi sendiri-sendiri pada saat ini, suara sepatu kuda yang berisik datang dengan suara yang keras dan menembus itu. Segera setelah itu, sosok seperti anak kecil itu tiba-tiba naik ke udara dan berlari menuju Suyang. Yang mengejutkan, di belakang bocah ini, terdapat sepasang sayap berwarna hitam,
dan ciri-ciri wajah di wajahnya juga sangat aneh. Tapi tidak satu pun dari semua ini yang memengaruhi keunggulannya, penerbangan cepatnya yang tak tertandingi. Dengan sayap alami, kemampuan anak ini untuk mengendalikan unsur angin hampir mencapai batasnya. Itu hanya sekejap mata, yang lain sudah terbang ke sisi Su Yang, dan matanya penuh dengan keinginan dingin untuk membunuh. Little Thunder Arai, jangan sembrono, dia sangat kuat. Su Yang terkekeh ringan, sepertinya hanya karena Huoda mengucapkan kata-kata ini, dia akan bergerak, untuk memberi pelajaran pada bocah bodoh ini. Hoho, jenius muda berbakat lainnya, beberapa ahli di bidang atribut angin dapat membandingkan denganmu dalam hal afinitas atribut angin. Kamu mengejutkanku lagi, nak. Berhenti bicara omong kosong, lihat triknya. Sayap hitam di belakang mereka bergerak tertiup angin, tetapi karena berkah dari atribut angin, bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang setajam bilah pedang terkondensasi dari udara tipis. Dan bila angin ini secara mengejutkan pemuda ini, dengan serangan kuat dan kekuatan membunuh yang dijalin dengan teknik tubuh bersayap dan kekuatan kontrol atribut angin yang unik. Busur bila angin yang tak terhitung jumlahnya terus menekan dari atas kepala ke segala arah. Su Yang tersenyum acuh tak acuh, bahkan tidak ada gerakan, tetapi berdiri dengan tenang di tempat, menyambut bila angin yang tak terhitung jumlahnya mengalir di atas kepalanya. Mendering, suara dan gelombang yang tak tertandingi terus terdengar, bila angin yang tak terhitung jumlahnya ini, seperti menabrak batu yang keras, dengan cepat hancur menjadi ketiadaan oleh kekuatan goncangan balik yang kuat. Setelah bermain dalam waktu yang lama, anak ini sangat kelelahan sehingga dia masih tidak bisa menembus penghalang penjaga di luar Su Yang. Hehe, nak. Jika kamu tertarik, aku akan membiarkan kamu bertarung melawanku selama sehari semalam, dan kamu tidak akan bisa menghancurkan tubuhku. Pria muda yang dipanggil ke dalam formasi guntur mengerutkan kening dan menatap Su Yang dengan marah, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Apakah orang ini dipukuli dengan besi? Kenapa tubuhnya begitu tangguh? Orang biasa tidak bisa menahan serangan yang dilapiskan dari bilah angin saya. Tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, di bawah tekanan yang terakumulasi seperti ini, itu tidak akan pernah sulit. Bawa saja. Petik 2. Lei Zhen jatuh di samping Huoda dengan ekspresi bingung di wajahnya. Itu karena orang ini tidak hanya kuat, tapi senjata ajaib yang dimilikinya juga cukup kuat. Baru saja dia bahkan tidak mengembunkan nafasnya, jadi dia dapat dengan mudah menghancurkan combo bilah anginmu, menandakan bahwa tubuhnya, setidaknya di sana, adalah senjata suci tingkat penjaga di sisi Anda. Petik 2. Su Yang mengangguk puas, tersenyum dan menatap kedua saudara di depannya, ya, kalian berdua telah belajar sedikit kali ini. Seperti yang Anda katakan, tidak mungkin untuk mengalahkan saya dengan Anda sendirian. Jika Anda tidak melakukannya ingin mati jika tidak, mari kita beri jalan. Petik 2. Seseorang dari luar, menantang aturan sekte kami yang mendalam, berani berbicara dengan nada yang begitu besar, saya pikir Anda benar-benar tidak sabar. Kali ini mendengarkan suara itu adalah seorang wanita yang datang. Su Yang bahkan tidak melihat ke dalam kegelapan, dia hanya menjulurkan tangan kanan ke udara, melepaskan paksaan tak terlihat dari udara, dan seluruh tubuh wanita itu benar-benar dipaku di udara. Bersama dengan kuda di bawah selangkangannya, dia tidak bisa membantu tetapi keluar dari tubuhnya. Kamu, wanita, itu terkejut, gaun merahnya yang menyala membuatnya sangat terharu, tetapi ekspresinya yang ngeri sekarang tampak begitu panik. Jangan gugup, jika saya ingin membunuh Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Saya hanya ingin Anda memahami bahwa nama saya Su Yang, dan saya adalah lawan yang tidak dapat Anda hadapi. Jika Anda ingin mempertahankan martabat pintu terdalam Anda, sebut saja orang yang lebih kuat datang. Pada saat ini, bahkan Ling Yao dan Long Kun berkata bahwa mereka tidak dapat memahami operasi bos mereka. Saya berkata, bukankah saya mengatakan ya, bunuh saja. Bos berbicara omong kosong dengan orang barbar ini. Di samping, Long Kun berkata bahwa dia tidak dapat memahami situasinya dan bergumam. Kurasa itu pasti terkait dengan bakat unik dari orang-orang ini. Apa kamu baru saja merasa bahwa orang-orang ini sangat kuat ketika mereka mengendalikan satu kekuatan elemen? Long Kun memeluk bahunya dan tersenyum, tidak peduli seberapa kuat, bisakah kamu mengalahkan kami?
Jika bosnya serius, satu jari bisa membunuh nyawa mereka. Ling Yao memandang Long Kun dengan jijik, bisakah kamu menggunakan otakmu? Penunggang elemen tanah yang bahkan tidak memiliki alam kesusahan dapat memanggil pusaran badai yang begitu dahsyat. Tidakkah menurutmu ini di luar akal sehat? Long Kun tidak setuju, unsur alami memiliki kedekatan yang kuat. Bukankah ini penjelasan yang bagus? Ling Yao mencibir, dari sudut pandang kontrol elemen yang mereka tunjukkan, jika Anda menghubungkan ini dengan afinitas elemen, maka dengan afinitas elemen tunggal mereka hampir bisa setara dengan pembangkit tenaga elemen tingkat dewa sejati. Itu benar, dengan seperti itu bakat yang kuat, mengapa mereka hanya melintasi dunia kesusahan dalam setengah langkah? Petik 2. Long Kun awalnya ingin menyangkal beberapa kata, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa kali ini, dia tidak dapat menemukan alasan yang lebih baik untuk membantah. Maksudmu, orang-orang ini tampaknya berada pada titik yang kontradiktif. Ling Yao menganggukkan kepalanya, itulah yang saya maksud. Jika saya menebak dengan benar, pasti ada rahasia lain yang lebih dalam yang tersembunyi di lembah awan mengejutkan ini. Mungkin ada artefak atas yang tersembunyi, atau tempat ini tersembunyi jauh di dalam nadi. Keberadaan yang tidak dapat diketahui. Akan mudah untuk menjelaskan jika ini kasus pertama, tetapi jika ini adalah kasus kedua. Petik 2. Ekspresi Long Kun benar-benar mendingin, itu benar-benar merepotkan. Mampu meningkatkan kekuatan 5 elemen pada saat yang sama, terlepas dari apakah yang tidak diketahui itu hidup atau mati, akan sangat menakutkan. Anda akhirnya bisa menguasainya. Ling Yao tertawa ringan dan menggoda Long Kun. Saya hanya tidak ingin memperumit masalah sederhana. Itu tidak berarti saya tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan otak saya. Sekarang pikirkanlah, Xinjiang Utara sangat tandus, bahkan jika kelompok etnisnya kuat, itu seharusnya tidak bergantung pada medan dan kekuatan kelompok etnis. Itu dapat mengancam seluruh perbatasan kekaisaran. Tetapi orang-orang di sini melakukannya. Petik 2. Ling Yao mengangguk setuju lagi dan lagi, lebih dari itu. Tanpa Murong Jian secara pribadi menjaga, saya takut perbatasan utara di sini akan ditangkap oleh orang barbar ini. Saya tidak sabar untuk mengetahui apa yang tersembunyi di dalamnya. Sungguh rahasia. Petik 2. Tampaknya teriakan dari wanita elemen api itu terlalu keras. Tak lama kemudian, seorang pria bertopeng misterius yang bersinar seperti lampu listrik bergegas ke medan perang. Meskipun kecepatannya tidak secepat formasi guntur bersayap 2, itu ditempatkan di persimpangan. Dari perspektif alam kesengsaraan, kecepatan gerakan elektrooptik orang ini sudah cukup mengejutkan. Setelah beberapa kali gemetar, orang ini berada di bawah wanita atribut api, dan hanya menjentikkan jarinya dengan ringan. Wanita itu dengan cepat menyelimuti cahaya samar guntur, dan segera membebaskan diri dari penjara jarak jauh yang telah dimainkan oleh Su Yang. Elemen petir, sangat bagus. Senyum di wajah Su Yang menjadi lebih kaya lagi. Pada saat ini, arai petir, horda, gadis api, dan kemudian manipulator atribut petir bertopeng ini, semua datang ke depan Su Yang dan mengepung mereka di tengah. Sepertinya, ada satu orang yang berkurang. 5 elemen gerbang yang mendalam, seharusnya menarik untuk berkumpul bersama. Tidak perlu berurusan denganmu. Ledakan. Manipulasi atribut guntur terakhir tampaknya memiliki temperamen yang cepat, atau itu karena Su yang membuat ketidakpuasannya yang kuat dengan tembakan gadis api, dan di antara mengangkat tangannya, aura yang kuat dan menekan meledak. Udara bercampur dengan energi kekuatan elemen atribut guntur yang kejam, lebih seperti api petir seperti petir yang terbang tiba-tiba, terkunci di posisi Su Yang. Kali ini, Su Yang mengangkat tangannya tiba-tiba, dan juga menyerang asal hitam yang ganas, bertabrakan dengan cahaya guntur di langit, dan mengeluarkan ledakan hebat. Gemuruh, suara menakutkan menyebar ke sekitarnya, dan manipulator elemen atribut guntur secara naluriah menarik lebih dari selusin langkah mundur. Su yang tetap tidak berubah, masih dalam postur yang begitu tenang dan tenang. Dunia masih sedikit lebih buruk, kalau tidak kalian adalah tokoh teratas di 3000 negara bagian. Jika tebakanku benar, aku khawatir tidak ada cara untuk meninggalkan lembah awan yang mengejutkan ini, kan? Untuk beberapa alasan, ketika orang-orang ini mendengar kata-kata Su Yang, ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Bunuh dia, Lei Gong. Apakah kamu yakin? Apakah kamu melakukannya sebelum Bing Zun datang?
Flame Girl masih memiliki ketakutan yang tersisa dan membalas pada master bertopeng yang dikenal sebagai Dewa Petir di sampingnya. Dewa Petir ini adalah satu-satunya di antara 4 orang yang telah melangkah ke dalam penghambat perampokan. Kemampuan ofensif api guntur yang kejam sudah sangat kuat. Meskipun mereka tidak dapat membuat iklim di depan Su Yang, jika mereka menghadapi orang lain, bahkan jika mereka berada di puncak tragedi, keempat orang tersebut mungkin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Misalnya, pelindung angin, jika Anda tidak menggunakan cerukan garis keturunan kilin yang sangat banyak, setelah tertangkap di sini, saya khawatir akan sulit untuk membebaskan dengan mudah. Orang ini, saya khawatir dia telah menemukan sesuatu, dan tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup, jika tidak Anda tahu apa artinya. Adapun Bing Zun, dia menjaga sisi wanita muda itu, menemani pedang murong dalam gerakannya. Ayo sini. Mendengar kata-kata ini, ketiga pihak Su yang juga memiliki pemahaman umum tentang situasinya, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk waktu. Saya masih menyarankan Anda untuk melepaskan perlawanan lebih awal, dan saya tidak akan pernah menyakiti Anda sedikit pun. Saat ini, susunan 5 elemen Anda belum lengkap, dan tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Mengapa repot-repot? Lei Gong tidak banyak bicara, dan langsung mengabaikan nasihat Su yang pertama naik ke udara, dan 2 gelombang yang sangat ganas dari elemen atribut guntur dengan cepat mengembun di telapak tangannya. Di saat yang sama, 4 orang lainnya di sekitarnya juga mengikutinya. Benar-benar berencana untuk mengepung bos, tidak menggertak siapapun di sekte Tianlan. Long Kun, yang menunjukkan lengannya dan menggulung lengan bajunya ke samping, hendak bergegas untuk membantu, tetapi Ling Yao buru-buru menariknya kembali. Jangan melakukan hal-hal buruk tentang bos di masa lalu. Dia pasti punya perhitungan sendiri dan berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu dasar orang-orang ini. Jika Anda naik sekarang, bos akan mengalami dilema, dan mengganggu penilaiannya. Anda harus memahami bahwa di Before Ice Venerable itu, yaitu, pria dengan 5 elemen terkuat, bos tidak akan pernah melakukan tembakan serius, apalagi membunuh salah satu dari mereka. Petik 2. Long Kun benar-benar takut padanya dan menjulurkan lidahnya, mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bisa memberitahu gadis keras kepala ini, jadi dia harus mundur dengan marah dan terus mempertahankan sikap menunggu dan melihat. Kekuatan kuartet mulai mengumpulkan energi pada saat bersamaan. 4 elemen yang kuat berkumpul dengan gila-gilaan dan terbakar di udara untuk membentuk 4 awan cahaya terang yang transparan dan padat. Setiap hembusan napas seperti tali yang menghantam bumi. Di bawah kemegahan dan keindahan ini, tersembunyi. Dengan pembunuhan dingin Mori yang tak tertahankan. Ben Lei Jin, tarian roh api, angin dingin meniup bulan, bumi berdenyut, gemuruh. Saat kekuatan unsur kuartet meluas ke ekstrim, keempat orang ini hampir mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan aura yang sangat kejam berosilasi. Mereka telah merobek kekosongan di atas kepala Su Yang, membentuk 4 awan cahaya unsur yang mengaburkan penglihatan, dan secara bersamaan bergerak menuju Su. Lokasi pusat di mana yang berada dikumpulkan dan ditekan. Ya Tuhan, aku benar sekali. Keempat orang ini tidak bisa melihat jalan keluar dengan satu tembakan, tapi setelah kombinasi ini, aku benar-benar bisa merasakan bahwa kekuatan elemen ini jauh dari mampu untuk bersaing dengan orang biasa. Apa? Long Kun menarik napas kaget. Dari awalnya menyimpulkan ketidakpercayaan Ling Yao, dia telah sepenuhnya menjadi pengikut spekulasinya. Long Kun juga mulai merasa bahwa gunung ini luar biasa menakjubkan, pasti ada sesuatu yang aneh. Tepat sekali, Su Yang tidak mengambil tindakan serius untuk waktu yang lama. Pada saat ini, 2 totem Tai Chi yang terkondensasi perlahan mengembun di bawah kakinya, dan aura yang terpancar dari kakinya terus menumpuk dan mengembun ke tubuh bagian atasnya. Gelombang kekuatan Dao yang mengerikan seperti perahu soliter yang tidak bisa dihancurkan dalam angin dan ombak yang tak ada habisnya, dan aku tidak akan bergerak jika Taisan runtuh sebelumnya. 1 Yin dan 1 Yang, bergerak dan statis. Kali ini, Su yang benar-benar menunjukkan Tai Chi Tao yang telah dia pahami selama ribuan tahun dalam retret, dengan jelas dan jelas. Ya Tuhan, lihat, trik ini sepertinya pertama kali digunakan bos. Sungguh fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Tanpa diduga, bos masih menyembunyikan kartu berlubang seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu di mana batas orang ini. Saat ini, di mata Long Kun dan Ling Yao,
Su Yang adalah pria tanpa batas. Totem Tai Chi dengan cepat disimpulkan, dan inti dari energi kekerasan yang tak ada habisnya di sekitarnya, itu terkondensasi menjadi lingkaran cahaya biru putih pucat yang tampak sangat ringan. Pada saat ini, Su Yang tampaknya berada di sepotong tanah kebahagiaan murni, tidak peduli apa guncangan dan perubahan yang terjadi di sekitarnya, posisi saya pada akhirnya akan abadi karena saya. Akhirnya, pemandangan ajaib, energi ganas di keempat arah ini meleleh menjadi ketiadaan pada saat mereka mengenai tubuh Taiji, seolah-olah menghantam laut yang tak berujung, dan seperti jatuh ke dalam spons besar, secara diam-diam. Berubah menjadi tak terlihat. Apa? Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Mata kaget dari Arai Guntur akan terbang keluar. Anda tahu, dalam pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya, dia masih bisa mendengar suara bila anginnya yang menyerang Su Yang. Meskipun dia benar-benar diblokir oleh senjata sihir tingkat bak yang tersembunyi, dia setidaknya bisa mendengarnya. Saat ini, 4 pengendali elemen utama bekerja sama untuk bergerak, dan itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan fluktuasi elemen yang mengerikan seperti itu langsung tidak terlihat. Dalam konsep mereka, orang yang bisa mencapai tingkat kemampuan ini, apalagi para dewa, hampir sama. Kalian, trik apa yang kau gunakan? Gadis api itu marah, dan masih tidak bisa melupakan penghinaan yang dibawa Su Yang barusan, tapi sekarang, wanita ini benar-benar yakin dengan pencapaian Su Yang yang luar biasa, jauh melampaui manipulator elemen di depannya yang bisa bersaing. Yin dan Yang dari Taoisme, ketidakterbatasan langit dan bumi. Ada hukum paling primitif di semua langit dan semua cara. Anda mengembangkan satu elemen, awalnya itu adalah cara termudah untuk menyentuh bidang semacam ini, tapi ingat, jangan memiliki elemen tertinggi. Idenya adalah bahwa meskipun elemen dimanipulasi secara ekstrim, mereka masih memiliki kelemahan, dan tidak ada cara untuk menyempurnakannya. Tao yang tidak sempurna dan cacat tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Inilah alasan penting mengapa Anda terjebak dalam kemacetan bencana. Adapun kamu, petik 2. Setelah Su Yang memberikan instruksi, dia mengalihkan pandangannya ke Lei Gong yang jelas-jelas telah menembus alam persimpangan kesengsaraan. Meskipun kamu telah memasuki alam kesusahan, jika aku tidak salah, kamu seharusnya menggunakan metode yang sangat khusus untuk menyerap tubuh dan memperkuat asal atribut guntur dengan darahmu sendiri, sehingga kamu dapat mencapai level ini. Tapi, praktik semacam ini sangat berbahaya, semakin tinggi levelnya, semakin rendah tingkat toleransi kesalahannya, dan itu juga akan merusak tubuh fisik Anda sampai batas tertentu. Saya benar. Petik 2. Setelah Su Yang selesai berbicara, penguasa petir ini agak stabil. 3 pengontrol kekuatan unsur lainnya semua memandang Su Yang dengan sangat hormat. Aku melihat dewa yang sebenarnya hari ini, dia benar-benar tahu segalanya ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Lei Zhen benar-benar menyerah memikirkan untuk terus bertarung, mencabut sayapnya dan mendarat dengan mantap, dan yang lain juga menarik pari mereka. Bagaimanapun, mereka jelas bisa merasakan bahwa Su Yang tidak berniat membunuh dalam waktu singkat. Ku bilang, orang kuat setingkatmu tidak akan datang kepada kami tanpa alasan. Kamu bilang itu invasi. Kamu tidak membunuh kami, mengatakan bahwa kamu adalah tamu. Kami Beijiang dan dinasti utara sudah tua musuh, kamu dan Murong Jian ditakdirkan menjadi musuh saat dia berjalan bersamanya, yang agak memalukan. Petik 2. Gadis api itu mengejek tanpa daya, mengeluarkan pipa dan menggigit. Awalnya, saya benar-benar hanya mengira itu adalah permainan. Saya berjanji pada Murong Jian untuk membalas dendam saudara-saudaranya. Tapi ketika saya datang ke sini, saya menemukan bahwa tidak ada jejak darah di lembah awan yang mengejutkan ini, dan kekuatan elemen Anda di sini lebih kuat dan terkonsentrasi terlalu banyak daripada dunia luar, jadi saya ingin mencari tahu alasannya. Petik 2. Pengendali dari 4 elemen saling memandang, jelas ada penyembunyian yang tak terkatakan, tetapi mereka juga tidak ingin menyinggung Su Yang. Karena Su Yang telah jujur satu sama lain, jelas, jika dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang memuaskannya hari ini, dia tidak akan pergi dengan mudah, dan orang-orang seperti dirinya tidak akan pernah lolos dari kematian. Lei Gong melihat lebih dalam ke Su Yang, sejujurnya, kami tidak dapat memberi tahu Anda jawaban yang ingin Anda ketahui, tetapi ada satu orang yang tidak tunduk pada batasan ini. Siapa? Su Yang buru-buru bertanya. Nona.
Xuanmen yang melawan Murong Jian saat ini Yun Su. Su yang merasa sedikit lebih gembira di dalam hatinya, dan dia tidak jauh dari rahasia yang ingin dia ketahui. Dalam hal ini, pedang Murong pasti tidak bisa berhasil sebelum dia tiba di medan perang, jika tidak, jika dia benar-benar membunuh Yun Su, kerja keras yang baru saja saya lakukan sia-sia. Seharusnya tidak terlambat, Murong Jian pasti akan keluar semua. Nona tertua Anda, saya khawatir ini akan sedikit menderita. Setelah Su yang selesai berbicara, dia segera berbalik dan menatap Ling Yao dan Long Kun, semua orang saling memandang, dan tanpa ragu-ragu, mereka melaju menuju jalan gunung lain di lembah Jingyun.